Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Winarno SSIMT dan teman-teman sekalian, eh, perkenalkan, saya Alexandria Putri Indriani Tutuko dengan NIM 182241053 dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya Eva Korunisa dengan NIM 182241055. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pemrograman kami yang kemarin, yaitu penerapan hukum Ohm menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, latar belakang. Listrik adalah sumber energi yang sangat penting dan sudah tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Untuk memahami cara kerjanya, kita perlu mengetahui hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan yang dijelaskan dalam hukum Ohm. Dahulu, perhitungan dan pembuatan grafik sering dilakukan secara manual yang memakan banyak waktu dan berisiko salah dalam menghitung. Oleh karena itu, pada proyek ini kami memanfaatkan bahasa pemrograman Python agar perhitungan menjadi lebih cepat, akurat, dan hasilnya bisa divisualisasikan dengan lebih rapi dan mudah dipahami. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana merancang algoritma dan program Python untuk menghitung tegangan listrik, tampilannya dalam bentuk tabel dan grafik, serta menginterpretasikan hasil untuk membuktikan kebenaran hukum Ohm. Untuk tujuannya yaitu, proyek ini bertujuan untuk menerapkan konsep fisika ke dalam bahasa pemrograman, melakukan perhitungan secara cepat dan tepat, serta menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik agar lebih mudah dipahami. Dan selanjutnya manfaat. Untuk yang pertama, menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep hukum Ohm serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, mengasah kemampuan logika berpikir dan pemrograman komputer, khususnya dalam menggunakan bahasa Python untuk menyelesaikan permasalahan fisika. Untuk yang ketiga, belajar bagaimana mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui tabel dan visualisasi grafik. Selanjutnya, hukum Ohm dan konsep visualisasi data. Hukum Ohm adalah hukum dasar dalam kelistrikan yang ditemukan oleh fisikawan berkebangsaan Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827. Hukum Ohm dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I sebagai arus kali R tegangan. Lalu, visualisasi data adalah proses penyajian data informasi ke dalam bentuk grafis atau diagram agar pola dan hubungan antar data dapat lebih mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sintaksis yang jelas dan mudah dipahami. Dalam proyek ini kami menggunakan beberapa library. Yang pertama ada NumPy. NumPy digunakan untuk komputasi numerik dan pengolahan array multidimensi. Yang kedua, Matplotlib. Matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik atau plot dua dimensi. Untuk yang ketiga ada tabulate. Tabulate ini merupakan modul yang digunakan untuk menampilkan data hasil perhitungan ke dalam bentuk tabel. Untuk cara kerjanya, yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka mempelajari teori tentang hukum Ohm serta cara menggunakan bahasa pemrograman Python dan library yang dibutuhkan. Yang kedua, perancangan algoritma. Menentukan alur kerja program mulai dari memasukkan data, proses perhitungan, sampai menampilkan hasil berupa tabel dan grafik. Untuk yang ketiga, penulisan kode program, yaitu menulis kode program sesuai dengan logika yang sudah dirancang. Yang keempat, pengujian program, yaitu menjalankan program untuk melihat apakah ada kesalahan atau error, lalu memperbaikinya saat sampai program berjalan dengan baik. Untuk yang kelima, analisis hasil, yaitu mempelajari data hasil keluaran berupa tabel dan grafik untuk dijadikan bahan pembahasan. Selanjutnya,
ada metode pengolahan data. Yang pertama, ada input data, yaitu memasukkan nilai hambatan R yang tetap serta rentang nilai arus I yang diinginkan. Untuk yang kedua, proses perhitungan, yaitu program menghitung nilai tegangan secara otomatis menggunakan rumus V sama dengan I per R. Untuk yang ketiga, yaitu penyajian data. Hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah dibaca. Untuk yang terakhir, ya, ada visualisasi grafik. Data digambarkan dalam grafik dengan sumbu X sebagai arus dan sumbu Y sebagai tegangan untuk melihat hubungan linearnya. Selanjutnya, berikut merupakan diagram flowchart. Dari flowchart ini, dimulai dari tahap persiapan, program mengimpor beberapa library seperti NumPy untuk perhitungan, Matplotlib untuk membuat grafik, dan Tabulet untuk menampilkan tabel. Setelah itu, pengguna memasukkan data berupa nilai hambatan R, rentang arus I, serta langkah kenaikan arus. Data arus tersebut kemudian disusun menjadi array agar bisa dihitung sekaligus. Masuk ke tahap inti, program menghitung tegangan menggunakan rumus hukum Ohm. Seperti berikut. Setelah nilai arus dikalikan dengan hambatan untuk mendapatkan tegangan, setelah perhitungan selesai, hasil ditampilkan dalam dua bentuk. Uh, yang pertama, tabel yang berisi nilai arus dan tegangan secara rinci. Yang kedua, grafik dengan arus sebagai sumbu X dan tegangan sebagai sumbu Y yang menghasilkan garis lurus sesuai sifat hukum Ohm. Terakhir, setelah semua hasil ditampilkan, program selesai. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Oke, selanjutnya akan masuk pada kode program menggunakan bahasa Python. Untuk yang pertama, di sini kita eh, mengambil atau mengimpor library yaitu berupa NumPy, Matplotlib, dan Tabulet. Lalu di sini lalu menggunakan divisi parameter. Di sini mengisi nilai R dengan 10, lalu dilanjut dengan rentan nilai arus listrik, I awalnya 0, I akhirnya 5, lalu nanti akan ada selisih antar data. Selanjutnya adalah proses perhitungan, membuat array data arus. Setelah itu kita install NumPy, lalu NumPy akan menghitung tegangan menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Setelah itu nanti akan menampilkan hasil dalam tabel yang berupa hasil simulasi hukum Ohm, lalu nilai resistansi. Setelah itu penyiapkan data untuk tabel. Nanti akan keluar tabelnya pada output. Setelah itu nanti tabelnya akan tercetak menggunakan tabulet. Jadi nanti pada awal tadi kita merun dulu, setelah itu kita menginstal NumPy, tabulet, dan Matplotlib. Setelah sistem em, sukses, lalu kita run kembali dan nanti akan keluar berupa grafik serta tabelnya. Lalu di situ ada pembuatan visualisasi grafik dan pemberian label dan judul pada grafik. Setelah itu menambahkan grid dan legenda dan menampilkan grafik. Nah, ini kita setelah install NumPy, Matplotlib, dan Tabulet, nanti sistemnya akan bekerja. Lah, nanti kan ada tulisannya bahwa sistem tersebut sukses. Artinya sistem tersebut sudah dapat digunakan. Next. Nah, setelah sistem
memberitahu bahwa eh, install Nampi, Tabulet, dan Matplotlib tersebut sudah sukses, nanti kita run kembali dan akan keluar grafiknya serta tabel. Lah dari tabel ini nanti akan em, menghasilkan grafik hubungan antara arus dengan tegangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, berikut tampilan grafik. Tampilan grafik berikut menampilkan grafik hubungan arus dan tegangan menggunakan matplotlib seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Bahwa grafik ini berbentuk garis lurus melalui titik X0 dan Y0 yang menunjukkan bahwa arus dan tegangan berbanding lurus, yang artinya semakin besar arus, semakin besar tegangan. Sesuai dengan hukum Ohm, grafik ini membantu memahami pola data dengan lebih cepat dibanding hanya melihat tabel. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, analisis data tabel. Program berhasil menghitung nilai tegangan dengan rumus V sama dengan I per R. Terlihat jelas bahwa jika nilai arus diperbesar, maka nilai tegangan juga akan membesar secara teratur karena nilai hambatannya tetap. Yang kedua, analisis grafik. Hubungan antara arus dan tegangan membentuk garis lurus atau linear. Ini membuktikan bahwa tegangan berbanding lurus dengan arus. Kemiringan garis pada grafik juga menunjukkan besarnya nilai hambatan yang digunakan. Hasil ini sangat sesuai dengan teori hukum Ohm. Yang ketiga, keunggulan program. Penggunaan Python membuat perhitungan menjadi lebih cepat, akurat, dan rapi. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang mudah dipahami sehingga membantu memvisualisasikan konsep fisika dengan lebih jelas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kita berdua, saya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.